Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakina. Saya dari kelas manajemen pemasaran ruang PS4. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ataupun soal MIT dari manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertian manajemen pemasaran, konsep dasar manajemen pemasaran bank, dan strategi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kebijakan strategi, dan taktik pemasaran yang dibentuk untuk memenuhi permintaan dan penawaran dari suatu nasabah terhadap barang ataupun jasa yang ada dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan penjualan. Yang selanjutnya itu terkait dengan konsep dasar manajemen pemasaran. Ini ada beberapa konsep, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep produksi yaitu konsumen ataupun nasabah akan menyukai produk yang terdapat di lingkungannya yang sesuai dengan kemampuan harga yang terjangkau. Artinya harga yang terjangkau itu yang murah. Konsep ini menitikberatkan agar menuangkan seluruh kemampuan ataupun upaya untuk mencapai efisiensi yang tinggi serta distribusi yang luas. Yang kedua yaitu konsep produk, di mana di sini nasabah akan menyukai produk yang menawarkan mutu ataupun kualitas yang terbaik. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan ini, konsumen tidak akan membeli suatu barang ataupun jasa tanpa dibarengi oleh perusahaan yang menawarkan produk mereka sendiri. Yang ketiga yaitu terkait dengan selanjutnya yaitu terkait dengan konsep pemasaran. Kunci untuk mencapai sasaran ialah terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar dan memberikan kepuasan terhadap konsumen dibandingkan dengan pesaing lain. Yang selanjutnya itu konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini yaitu bersifat masyarakat ataupun sosial, di mana dari pemanfaatan produk, penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, dan memberikan kepuasan tersebut, bagaimana kegiatan tersebut dapat mensejahterakan masyarakatnya. Yang selanjutnya itu terkait dengan strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini ialah langkah ataupun upaya yang harus dilakukan untuk memasarkan produk dan jasa perbankan yang ditujukan untuk meningkatkan penjualan serta mendapatkan keuntungan. Di mana strategi bank ini terdiri dari strategi promosi, strategi produk, strategi lokasi dan layout, serta strategi harga. Strategi produk ini bagaimana perbankan menciptakan ataupun mengembangkan produk yang mereka punyai agar menarik minat masyarakat. Yang kedua yaitu tentang strategi harga, di mana strategi harga yaitu menetapkan harga dari suatu produk tersebut. Yang ketiga yaitu strategi lokasi dan layout, ini tentang penentuan lokasi dan layout dari suatu cabang bank. Yang keempat yaitu strategi promosi. Ini dilakukan untuk mempertahankan nasabah lama, dapat dilakukan dengan cara iklan ataupun promosi penjualan. Selanjutnya yaitu terkait dengan perbedaan manajemen pemasaran bank konvensional dengan manajemen pemasaran bank syariah. Sebenarnya ini tidak terlalu berbeda karena konsepnya itu sama saja. Namun pada manajemen pemasaran konvensional itu ketika seorang pemasar ataupun seorang marketing memasarkan suatu produknya, itu tidak dilandaskan dengan syariah, tidak dilandaskan dengan prinsip yang jujur. Mereka dapat menawarkan produk-produk mereka dengan cara apapun tanpa mempedulikan syariat Islam. Artinya mereka menawarkan suatu produk, akan tetapi mereka tidak memberikan ataupun mengklasifikasikan apa keuntungan ataupun kelemahan dari suatu produk mereka. Mereka hanya bagaimana konsumen agar tetap mau membeli suatu produk dari mereka. Mereka membuat produk tersebut seolah-olah bagus, namun pada hakikatnya
terdapat kecacatan ataupun kelemahan dari suatu produk tersebut. Berbeda dengan manajemen pemasaran syariah. Kalau di manajemen pemasaran syariah, pemasar harus memperhatikan kejujuran, karena itu berdasarkan syariah. Dan pada manajemen pemasaran konvensional itu juga produk-produk yang ditawarkan produk yang ditawarkan tidak memperhatikan produk itu apakah halal ataupun haram. Mereka tetap menawarkan produk tersebut kepada nasabahnya. Namun kalau pada manajemen pemasaran syariah itu mereka sangat memperhatikan kehalalan dari suatu produk tersebut. Selanjutnya yaitu terkait dengan konsep dasar dari pemasaran dan bagaimana itu riset pemasaran dan bagaimana itu contohnya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu dari pengertian dari konsep dasar riset pemasaran. Konsepnya itu sebelum melakukan riset itu kita harus merumuskan masalahnya dulu. Ini tujuannya agar mengetahui ataupun paham terhadap tujuan yang akan dicapai setelah risetnya itu selesai. Yang kedua yaitu menentukan desain dari riset tersebut, yaitu tujuannya untuk menentukan prosedur yang berkaitan dengan pengolahan data, cara pengujian hipotesa, serta melakukan kuesioner, sehingga dari riset tersebut dapat dipilih sesuai dengan target yang diinginkan. Yang ketiga yaitu mendesain metode pengumpulan data. Ini bisa datanya itu berupa primer ataupun data sekunder. Data primer itu data yang dapat langsung dari lapangan, serta data sekunder itu data yang bisa diambil dari buku ataupun internet. Kemudian data tersebut setelah terkumpul, itu bagaimana menentukan atau mengumpulkan data tersebut menjadi database, ataupun hasil data tersebut dibuat ke database. Nah, selanjutnya itu mengambil sampel ataupun contoh sampel dan pengumpulan datanya. Ini dapat dilakukan langsung di lapangan. Dan yang selanjutnya itu terkait dengan menganalisa, di mana di sini yaitu data yang didapat di lapangan tadi dianalisa sehingga memunculkan kesimpulan. Dan selanjutnya yaitu tentang menyusun laporan. Ini laporannya itu dapat berupa laporan kesimpulan ataupun laporan hasil serta laporan rekomendasi penelitian. Sebagai contohnya, pada zaman dahulu mentransfer itu sebelum munculnya M-Banking, transfer itu dilakukan harus melalui ATM. Namun sekarang dapat dilakukan dengan M-Banking. Jadi penggunaan M-Banking ini dapat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi seperti transfer, clearing, transfer antar bank ataupun membayar. Istilahnya dengan munculnya mobile banking ini dapat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan rekening. Jadi perusahaan tersebut mengetahui dengan jelas seberapa besar mobile ini membutuhkan seberapa besar masyarakat membutuhkan produk tersebut. Untuk itu dilakukanlah riset pasar yang bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat membutuhkan mobile banking ini dan atau tidak. Pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan segmentasi pasar, targeting ataupun positioning. Segmentasi pasar ialah kegiatan pengidentifikasian dan menganalisis para konsumen terkait dengan kebutuhan ataupun permintaan dari suatu konsumen tersebut. Segmentasi pasar juga diartikan sebagai pengelompokan suatu pasar terhadap konsumen yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Segmentasi pasar ini
terdiri dari segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Di mana segmentasi geografis ini membahas tentang bagaimana lokasi ataupun tempat, dan ini akan memunculkan konsumen dari berbagai daerah ataupun tempat, misalnya seperti pedesaan ataupun perkotaan. Yang kedua yaitu segmentasi demografis, di mana segmentasi demografis ini segmentasi yang berdasarkan usia, pendapatan, genre ataupun jenis kelamin. Segmentasi psikografis ini segmentasi yang berkaitan dengan sosial ataupun kepribadian dan suku dari suatu nasabah ataupun konsumen. Segmentasi perilaku ini terkait dengan seberapa sering seorang konsumen melakukan pembelian terhadap perusahaan dan bagaimana efeknya terhadap loyalitas konsumen. Yang kedua yaitu terkait dengan targeting. Targeting ini ialah menentukan segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Targeting ini dapat diartikan sebagai bagaimana suatu perusahaan dapat melihat ataupun memperhatikan target yang menjadi sasaran suatu perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu terkait dengan positioning. Ini merupakan pengertiannya itu citra ataupun image yang ada di benak seorang konsumen terhadap suatu perusahaan tersebut. Image yang ada di benaknya itu bagaimana membedakan produk yang ada pada perusahaan tersebut dengan produk yang ada pada kompetitor lain ataupun pesaing lain. Selanjutnya terkait dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini adalah perilaku individu dalam hal mencari, membeli, dan menggunakan suatu produk ataupun barang dan jasa yang ditawarkan oleh suatu perbankan yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam perilaku konsumen ini ada namanya segmentasi pasar. Jadi pengusaha dapat melakukan segmentasi pasar, di mana sebelumnya telah saya jelaskan, yaitu segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Perbedaan antara perilaku konsumen dan perilaku konsumen konvensional dan syariah itu sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman dalam perilaku konsumen ini di mana konsumen akan membeli suatu barang ataupun jasa dan mencari tahu. Pada konvensional itu konsumen tidak memperhatikan kehalalan ataupun keharaman suatu produk yang mereka cari ataupun mereka beli. Sedangkan pada syariah, para konsumen ini mencari tahu dan membeli suatu barang yang halal dan tidak akan membeli suatu barang yang haram, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan soal MIT. Kurang dan jangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.